Marasa ko da sanang kaswaban insan pakawago kapiruba toko isuang da ibadah diti cara khusus untuk pembelajaran kebenaran firman Tuhan. Oke, atau ko belajar karena sembahyang toko. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sehingga kami masih ada pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan dari awal pertengahan hingga selesainya. Biar nama Tuhan yang dimuliakan ditinggikan lewat pembelajaran kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita harus mengatakan datid membaca dan beras Tuhan di Suang Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Oke, Suang Lukas pasal 23 ayat 33. Tajuk tinggal Yesus disalibkan. Ayat 33, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tertulis di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Tina pembacaan terkait suang keswaban diti, suang kesempatan diti. Saat guas satu timat firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan ini berdasarkan apa yang sudah kita baca, yaitu keselamatan. Oke, keselamatan. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penghinaan terhadap Yesus tidak henti-henti. Oke, kalau kita baca di dalam menurut pembacaan tadi, penghinaan terhadap Yesus itu tidak henti-henti. Meskipun Yesus sudah di atas kayu salib, namun tetap terus-menerus dihina. Oke, tetap Yesus dihina meskipun dia sudah di atas kayu salib. Nah, tanpa disadari suatu hal yang sangat indah, yang istimewa telah terjadi, yaitu karya keselamatan, karya penyelamatan melalui penghinaan terhadap Yesus. Oke, melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, persoalan yang kita mau ketengahkan pada kali ini adalah tentang apa bukti keselamatan. Oke. Nah, ada dua bukti keselamatan dapat belajar bersama isu yang kesempatan diti. Karena itu yang pertama itu adalah pengampunan. Oke, pengampunan. Meskipun Yesus dihina, meskipun Yesus disalibkan, dan meskipun Yesus dibunuh,
Dibunuhlah itu. Namun suatu hal yang manusia tidak dapat jangka adalah pengampunan. Sampai dia dihina, dia disalibkan, bahkan dia terbunuh di atas kayu salib pun manusia tidak dapat menyangka bahwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah menanggung segala dosa, segala kesalahan, bahkan segala akibat dosa manusia yang dia tanggung. Itu yang tidak dapat dijangka oleh manusia pada masa itu. Mamatai na po, menghukum na po at asaraw dia. Ayalah kesarau bahwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu merupakan suatu yang luar biasa. Ayat 34 berska Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, sebenarnya setiap kita sudah diberikan pengampunan. Kain sanay na tulun itu pemagunan ditinga diberikan, disediakan suatu pengampunan yang sempurna oleh ataupun melalui kematian, melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga bagaimanapun tahap keberdosaan kita itu dapat diampuni oleh Tuhan apabila kita mengakuinya, apabila kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, tapi naik kesenanku isu ngaran Tuhan Yesus Kristus adalah sangat wajar bagi kita sesama manusia antara satu dengan yang lain juga untuk saling mengampuni. Kalau kita merasa berat untuk mengampuni, saya percaya jauh lebih berat lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebab dosa kan sanay tulun tinanggung di Tuhan Yesus. Dan itu merupakan suatu yang berat untuk diampuni dari sudut pandang dari sudut pandang manusia. Tetapi terbukti pengampunan Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Jadi bagi dati sebagai orang yang mengakui sebagai orang Kristen, yang mengakui bahwa kita adalah orang percaya, buktikanlah juga pengampunan kita terhadap sesama manusia. Tiat pertama, bukti keselamatan. Tanda-tanda keselamatan ada di dalam seseorang. Ini itu pengampunan. Bila ada pengampunan di dalam diri seseorang, artinya ada kasih isuang tulun di. Ada kasihanan daripada Allah sendiri yang dihidupi oleh orang tersebut. Sehingga dia mampu untuk mengampuni seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Pertama dapat belajar bukti tentang keselamatan. Yang kedua, bukti tentang keselamatan adalah penjahat yang diselamatkan. Bukti keselamatan adalah kehidupan yang kekal bersama Yesus. Kehidupan yang diterima daripada penjahat yang mengakui bahwa dia dan penjahat yang satu lagi selayaknya, memang layak untuk dihukum. Sebab menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Ada kejahatan yang mereka lakukan dan layak untuk dihukum. Dan itulah yang mereka terima setimpal. Mitimbang-timbang dit nuno iwinan saya diala irina ana tarima diala
hasil ataupun akibat dari apa yang mereka lakukan. Tetapi Yesus, penjahat yang diselamatkan ini, berkata bahwa Yesus tidak pernah berbuat sesuatu yang salah. Oke. Nah, kemudian penjahat memohon. Oke, setelah dia dengan penuh penyesalan mengakui kesalahan, layak kena ada hukuman sebab dia setimpal dengan balasan apa yang kami sudah perbuat kedau. Lalu dia memohon kepada Yesus. Ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja kedau. Oke. Jadi suatu penyerahan, kebersaraan sepenuhnya kepada Tuhan. Sara-sara aku saira dat gumuli ke sumiliu de raja di atas segala raja. Jadi bukti penjahat itu diselamatkan. Kita tahu jawaban di Tuhan Yesus. Bersekali Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, tapi naik kesenanku ngaran Tuhan Yesus Kristus, kalau penjahat di saat-saat akhir kematiannya it muairwai kapatayan keempokon da kapasian dau di atas kayu salib boleh diampuni. Pastilah kita juga bahkan keinsanai detulun setiap manusia yang mengakui, yang sepenuh hati menyesal dan mau bertobat, bahkan mau menerima Yesus, pasti akan diampuni. Pasti akan mendapat keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, yang dianugerahkan oleh Tuhan. Oke. Jadi tina dua bukti dapat kita belajar bersama itu yang kesempatan diti tentang keselamatan, bukti tentang keselamatan. Oke. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa tidak sukar untuk menghina ataupun mencari kesalahan seseorang. Tetapi demikian juga untuk mencari kebaikan seseorang dan mengampuni seseorang itu tidak sukar. Oke? Tidak sukar apabila kita benar-benar mengenal kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Saya raga ketutun di Tuhan Yesus sepenuhnya, maka tidak sukar untuk kita mencari kebaikan, bahkan tidak sukar bagi kita untuk mengampuni seseorang. Sebab pentanam na tingginau takaot kesianan, kasih manta di kinarahingan sendiri. Nah, persoalannya sekarang apa dosa yang tidak dapat diampuni? Oke, nunu dosa ditamilad ampunan. Kalau kita melihat pribadi Yesus Kristus, dia bukan setakat dihina, dia bukan setakat dipitnah, tetapi boleh dikatakan dia Yesus di sampai det inani Tuhan Yesus mai pataya, okay, dihukum sampai mati ataupun disalibkan sampai mati. Namun Yesus Kristus mampu untuk mengampuni. Okay? Yesus Kristus mampu untuk mengampuni. Meskipun dia sampai dibunuh, sampai mati, 3 hari 3 malam dia mati. Namun dia mampu untuk mengampuni. Allah beras Tuhan dan mengatakan, tetapi siapa yang tidak mengampuni juga tidak akan diampuni Allah. Oke? Jadi dia perlu dat mengampun. Barang siapa yang tidak mengampuni
sesama manusia juga tidak akan diampuni oleh Allah Bapa di surga. Jadi perlu miampun-ampun supaya Bapa di surga pun mengampuni kita seperti Dia mengampuni kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, semua dosa dapat diampuni. Kain sana yang dapat dosa dapat diampuni kecuali, ada kecuali dia. Lukas 12 ayat 10. Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, insan bagus. Setiap orang yang mengatakan sesuatu untuk melawan anak manusia, ia akan diampuni. Itu diampuni. Kalau kita melawan anak manusia, ataupun kalau kita melawan Yesus Kristus, mengatakan sesuatu untuk melawan Yesus, kita masih boleh diampuni. Sebab beliau Tuhan Yesus ditentangkan dia. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Itu napa zaman napa dia di Roh Kudus diti nga nakatungag na di Tuhan Yesus kembago. Na may patay kembago Tuhan Yesus tapon tidak ada lagi pengorbanan kedua kali yang akan dibuat oleh Tuhan Yesus mengampuni. Menghujat Roh Kudus itu sama artinya dengan menghina Roh Kudus, mencaci, mencela, memfitnah Roh Kudus. Dan itu adalah suatu dosa yang tidak dapat diampuni. Dalam arti kata yang lain, menolak Roh Kudus, tidak suka dengan Roh Kudus, benci dengan Roh Kudus. Yesus sudah jadi korban dan tidak ada lagi yang akan menjadi korban untuk kedua kali ataupun ketiga kali ataupun keempat kalinya. Apabila kita sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan, maka tidak ada lagi korban untuk penghapus dosa itu kalau kita sengaja buat. Hilantang ng kebenaran ng langgaran ta ke sengaja mantawan saya, tidak akan ada lagi noti pengampunan, untuk tidak ada lagi pengorbanan ataupun pengampunan menghapus dosa tersebut. Jadi kisah itu beras Tuhan dapat akan belajar bersama-sama. Terus sudah menggangat aku dati sembayang, ada sembayang taka. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kebenaran firman Tuhan sudah kami dengar bersama-sama pada pagi hari ini, mengajar kami tentang keselamatan ataupun bukti tentang keselamatan yang diberikan oleh Allah Bapa di surga melalui Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib tetapi bangkit pada hari yang ketiga membawa kemenangan bagi semua orang-orang percaya, bagi semua orang-orang benar. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan yang sudah kami pelajari, keselamatan yang dibuktikan melalui pengampunan Yesus Kristus di atas kayu salib, meskipun dihina, disalibkan, dibunuh, namun Yesus mampu untuk mengampuni. Suatu hal yang kami mohon ya Tuhan, supaya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kami mampu untuk mengampuni di antara satu dengan yang lain. Dan kami sangat-sangat bersyukur sebab kami sudah melihat bukti, meskipun di saat-saat akhir penjahat yang tersebut di dalam pembacaan ini sudah di ujung nyawa, namun apabila dia
dia datang kepada Tuhan Yesus dengan penuh pengakuan penyesalan, bertobat, dan mau supaya diingat oleh Tuhan. Apabila Yesus datang sebagai Raja, maka Tuhan mengampuni dia, Tuhan menerima dia. Dan kami percaya setaraf ataupun berapa besar pun keberdosaan kami di hadapan Tuhan, kami percaya itu akan diampuni oleh Tuhan apabila kami mengakui semuanya itu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk segala ataupun setiap kami jemaat Tuhan di Sahabat Rintidan ini. Sekali lagi kami mau berdoa ya Tuhan, supaya perlindungan, bungkusan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus terus menerus bagi setiap pribadi kami, bagi keluarga kami, bahkan bagi kampung ini, sehingga dibungkusi dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, terhindar daripada segala sakit penyakit dan segala sesuatu yang tidak diingini berlaku. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Andainya Tuhan mengizinkan sesuatu ujian, cabaran dalam kehidupan kami percaya ada kekuatan, semangat, kemampuan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya pemberkatan Tuhan, kami imani pemberkatan Tuhan seminggu akan datang ini bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menyambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sudah berdoa, ucap syukur semuanya ini, dan menangguh menutup ibadah kami pada hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.